dia Najab 2024 batch 1 yang akan melaksanakan PPL 1 di SDN Sindang Bekasi Cibinong Cianjur dengan membawakan tema indahnya saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang pada cantik dan tampan. Baik. Nah, kabarnya baik? Ya, inilah pelajar-pelajar hebat di kelas apa di Sindang Kasih kan, ya. Di Sindang Kasih. Kita itu kan yang terbaik. Ya menurut kita, walaupun belum tentu keseluruhannya seperti itu. Oke. Absen dulu, harus Bapak buka dulu. Absennya Bapak ambil di laptop langsung. Kemarin hari Senin juga hari Selasa, oke. Yang Bapak sebutkan acungan tangan dan yang tidak ada berarti cukup jawab ya saja ya. Agung Saiful Iman. Ada. Selanjutnya ada Al Fauzan. Oke, selanjutnya setelah Bapak lihat presensi, alhamdulillah dari sekian orang cuma ada beberapa orang yang tidak hadir, dan itu merupakan sebuah kehormatan bagi Bapak. Kalian itu masih tetap perhatian sekolah gitu ya. Berarti kalian itu adalah pelajar-pelajar terbaik yang masih mau untuk mencari ilmu. Selanjutnya, Bapak dalam kehadiran ini dalam hari ini akan membahas salah satu bab yang bertemakan indahnya saling menghormati. Di situ ada beberapa hal yang perlu kalian maknai ya. Oke, selanjutnya sebelum dilanjut pembelajaran ini, marilah kita untuk berdoa dulu ya, berdoa. Siapa yang akan memimpin doa di sini? Siapa coba? Nada, boleh? No, boleh ya, silakan. Sebelum belajar kita mulai. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini, ya, pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk selanjutnya kalian dipersilakan untuk berdiri. Ya. Sebelum Bapak berdiri, ya, kita sebelum belajar marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dalam bagian dari sebuah kata-kata tujuan ini gitu ya. Dapat membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran dengan lancar dan benar sesuai dengan tajwidnya. Bapak yakin hidup apa itu di rumah itu apa? Ini getong ngaji ya. Getong ngaji di rumah sini masjid yang percaya. Siang pulang sekolah ngaji, asal juga ngaji, maghrib juga ngaji, percaya. Makanya hidup itu tergolong orang-orang yang pintar, apa itu? Bersemangat, ya, tak kenal Allah, bagus lah. Percaya di negara sehari ini gitu ya, kemana?
personality. Itu menuju pengajian, bagus itu. Ya, dan Bapak Oke, lanjut, masih dalam siklus, masih dalam poin pengenalan sekilas tentang surat Al-Kafirun. Surat ini juga mengajarkan toleransi dalam hal keyakinan, di mana pada akhir surat tersebut ada untukmu agamamu dan untukmu agamamu. Saat itu ditulis di nomor kelihatan, kenapa tidak dibaca ya? Ada untukmu agamamu dan untukmu agamamu. Ini menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam memilih keyakinan masing-masing. Namun juga menekankan pentingnya menjaga identitas keimanan dan tidak mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan, ya, dengan kebatilan. Jadi intinya dari sini kita tetap harus teguh pendiriannya, ya. Apa itu? Menekankan pentingnya, ya, bebas memilih, ya, kalimatnya, keyakinan masing-masing bebas, ya. Bebas mau si A milihnya B, si B milihnya C, ataupun apa, ya, mau agama Islam, mau Konghucu, mau Katolik, mau Hindu, Protestan, gitu ya, Kristen, ya, itu terserah. Yang jelas seorang itu harus bisa mencerminkan bahwasanya, misalkan kalau saya agama Islam, mencerminkan saya itu sebagai orang Islam, seperti itu. Oke. Rajin. Masih ya pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Di sini tafsir, ya, tafsir dan maknanya. Surat Al-Kafirun sering dipahami sebagai pernyataan ketegasan Nabi Muhammad SAW dalam menolak segala bentuk penyembahan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menjadi ajaran bagi umat Islam untuk tetap teguh dari tadi, ya. Dari tadi yang mau baca teguh, ya. Teguh berarti itu harus teguh dan keimanan, dalam keimanan meskipun menghadapi ketekanan atau tawaran kompromi dari pihak yang tidak seiman. Dulu waktu Bapak sekolah di kota, itu gaya di kota, ya. Waktu Bapak sekolah di kota itu banyak kabar kayak ini. Dulu itu kan sulit sekali untuk mendapatkan ekonomi, ya. Bapak waktu itu saking irit-iritnya, nggak tahu nggak ada uangnya. Bapak waktu itu seminggu cuma habis 1.000 rupiah. Seminggu itu. Yang 1.000 itu Bapak jajankan 200, yang 800 Bapak masukkan celengan. Saking iritnya. Dari Tokoga, ya. Dulu itu kayak gini kabarnya, kabar Bapak nggak tahu, ya, nggak pernah. Ada tawaran tiap minggu itu mendapat 1 dus mie demi keyakinannya asal pindah agama dulu. Nggak tahu ya sekarang, nggak tahu sebenarnya. Itu kalian jangan seperti itu, ya. Jangan kalah dengan hanya sebungkus mie, ya, jangan. Oke, lanjut dengan pengenalan sekilas tentang surat Al-Kafirun yang lainnya, ya. Di sini dalam konteks pendidikan surat ini dapat digunakan untuk pengajaran pentingnya menjaga keimanan dan keyakinan dan prinsip agama dengan tetap menghormati kepercayaan orang lain. Surat Al-Kafirun mengajarkan bahwa dalam keyakinan umat Islam harus tetap kuat dan tidak goyah, ya. Namun tetap menjaga sikap saling menghormati dalam pergaulan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, nama-nama surat Al-Kafirun. Pertama surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas itu sama dengan surat ayat 3 terakhir. Yang kedua Al-Muqassasah, ya, menjadikan keyakinan. Yang ketiganya keburu hilang, ya. Yang ketiganya adalah surat Al-Baqarah, ya, yaitu pembeda dari kemusyrikan, ya, kebebasan dari kemusyrikan. Selanjutnya, ya, sekitar pengenalan dari sampai di situ, itu kan udah paham, ya.
Kalau didiskusikan sekarang udah paham ya. Jadi apa yang terkandung dalam surat Al-Kafirun itu sudah paham. Paham kan? Kalaupun tidak paham harus paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau begitu nanti Bapak kasih pertanyaan ya. Nanti Bapak kasih pertanyaan kembali lagi misalkan pada yang tadi ya. Misalkan contoh. Terlalu panjang ini. Bapak sampai canggung. Nah, kalau kembali lagi ke sini bisa kan sekarang kan? Tahukah kalian toleransi yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun? Masih belum. Kapan tahunya? Bingung Bapak. Bapak udah suara udah hampir habis nih. Sebetulnya dari istri udah hampir habis. Pak siapa? Apa yang dibolehkan oleh Allah dalam toleransi beragama? Tidak ada kan, tadi udah dibahas kan? Tidak ada toleransi dalam beragama. Oke, lanjut. Apa ya? Nah, seharusnya di sini kalian diskusi dulu di sini kan? Ya, diskusi dan lanjut pada materi yang lain. Mengenal tanda baca. Seri. Mengenal seri, kalian ningali aksara ada cicing, kalian seri. Jadi Bapak boleh cicing ini. Kalian seri. Oke. Mengenal tanda baca dalam Al-Quran. Bapak nggak pakai tunjuk jadi nggak enak guys. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Cara membaca surat Al-Kafirun. Al-Quran berisi firman Allah SWT yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Siapa malaikat Jibril? Jibril itu siapa? Nama malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ada berapa malaikat yang wajib diketahui? Ada 10. Ada 10. Cakep. Bisa dites satu-satu? Bisa. Satu apa? Jibril, Mikail, Israfil, Mikail, Munkar, Nakir, Nah itu ya Bapak ini kan. Oke, tepuk tangan. Cicingan kita kan lengit rumahnya ditepuk kacang ya. Oke, lanjut. Itu yang dibawa malaikat Jibril kepada Bapak oleh salam. Tata cara memulai membaca Al-Quran dengan istiadah. Tahu istiadah? Nah, istiadahnya a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Itu namanya istiadah. Selanjutnya dan basmalah. Tahu basmalah? Ya. Pertama, perhatikan dalam tanda fathah. Fathah itu apa? Fathah itu tanda baca yang ada di atas. Fathah itu tanda baca yang ada di atas, di fathah. Fathah, ya. Ini. Itu menteri ulama kalau di kita ini banyaknya mengatakan jamak. Itu adalah fathah. Beda ulama yang mengatakan ada masjid, ada apa itu kalau lagi. Oke, lanjut selanjutnya tanda baca tanwin fathah
ya, tanwin fathah yaitu tanwin yang berjajar dua seperti ini ya. Dalam Al-Quran banyak itu ya. Ada yang diwakaf dan ada tidak. Ya, yang ketiganya ada apa ini? Sukun. Tanwin itu terbagi tiga, ada doma, ada fathah, ada kasroh. Selanjutnya membaca kalimat bahasa Arab dari Arab. Oh ya, jadi baca kalimat bahasa Arabnya beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia misalkan kami, ini dari sini, ya, dari kami, di sini maksudnya. Kalau bahasa Arabnya misalkan kami adalah nano ya, nano, ini. Kami itu nano bahasa Arabnya. Dibacanya dari sini, nano, gitu kan? Kami nano itu dari. Oke, udah agak capek nih, karena ngomong selalu. Oke, masuk di hukum bacaan atau tajwid dan tajwidnya ya. Kita masuk pada hukum bacaan dalam surat Al-Kafirun. Kita khususkan pada bacaan surat Al-Kafirun. Ayat pertama, kita ambil ke ayat pertama dulu ya. Ayat pertama di sini tertulis Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, di sini ada hukumnya apa? Cakep. Udah ada itu tulisannya ya, majahid musfasir. Oh, ini sudah jelas. Nah, dari tadi ya. Dasar ganteng bangunan. Oke, majahid munfasil. Panjangnya ini bisa 2 sampai 6 harakat sebetulnya ya. 2 sampai 6 harakat. Cuma nggak tahu itu kan kelihatan. Oke, selanjutnya Qul ya ayyuhal. Oh ya, itu langsung ke mad asli atau panjangnya 2 harakat. Bapak ambil satu-satu ya, jangan lihat ini. Qul ayyuhal, ini apa? Nama apa? Alif lam koma ya. Kenapa? Karena al mayunam ya, dan depannya ada kaf. Kaf itu salah satu huruf koma al-qamariyah. Al-qamariyah ada berapa huruf? Ada 14. Al-qamariyah itu ada 14. Ada 14 huruf, di antaranya kaf. 14 ya. Al itu hanya 28 dibagi 2. 28 bagi 2. Ini hasilnya 14. Al-qamariyah 14, al-syamsiyah itu pun 14. Di sini para ulama sudah mengasih keringanan bahwasanya kalau al-syamsiyah kedepannya ada tasdid ya. Kedepannya ada tasdid. Tapi tetap kalian harus paham ya, harus tahu kan? Harus tahu. Oke. Selanjutnya setelah al-qamariyah di sini Qul ya ayyuhal kafirun-nya adalah mad asli. Ada yang mengatakan mad badal. Mad badal itu yang Bapak tahu, mad badal itu jika ada di hamzah ya. Misalkan amanu, nah ini ya, a-nya adalah mad badal. Kenapa? Awalnya adalah amanu. Awalnya amanu, hamzahnya ada 2. Ya. Ini baru dikatakan mad badal. Kalau yang seperti ini bisa ditulis ini kan? Ya, kafirun gitu kan, seperti itu. Berarti itu awalnya alif. Yang berawal dari alif adalah mad asli. Oke, lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun. Mad. Nah,
Ya ada Pak. Wahai perbedaan Bapak. Yang lain sudah belum? Oh, oke. Para kelompok jemaah kita akan merusak perbedaan paling akan mulai ini sekali dulu. Jadi nanti pakai sama. Baik Bapak. Kalau punya keilmuan yang lain nggak apa-apa, yang punya dasar boleh. Boleh. Kita lagi. Oke. Untuk penghidupan Nah, kuman materi hari ini adalah kewajiban terdapat urutan ke-9 ya. Dan kumannya ini terdiri atas 5 ayat, 6 ayat diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surat panggilan. Selanjutnya Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan orang-orang kafir Quraisy di masa itu menghentikan dakwah Muhammad SAW tidak berhasil. Ya. Yang ketiganya surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadahnya. Oke, lanjut ini yang terakhir, dan minggu depan kita membahas tentang Al-Quran dan hadis ya. Kita rencanakan jadwalnya nanti. Oke, karena mungkin waktu sudah begitu siang ya. KBR-nya yang beres dikumpulkan dan Bapak Hasan cukup untuk kalian
beristirahat, ya. Yang sudah dikumpulkan angka badannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan